Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Skill Christian Angganjula Purba dengan NPM 2251086. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya ingin membuat video mengenai analisa perkara hukum berdasarkan 3 perspektif, yaitu perspektif aliran hukum alam atau hukum kodrat, lalu perspektif aliran hukum positivis, lalu perspektif aliran hukum sosiologis, dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dosen pengampu yaitu Dr. F. Yudi Priyo Amboro SH M Hum. Di sini saya membuat analisa berdasarkan 3 perspektif, lalu bandingkan 3 perspektif untuk melihat satu perkara tersebut, dan membuat kesimpulan mana perspektif yang paling baik untuk menyelesaikan perkara tersebut menurut pendapat saya. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke kasusnya. Saya mengambil dari ranah hukum perdata, yaitu sengketa merek dagang antara PT Tanco sebagai pihak penggugat dan Wong Akyong sebagai pihak tergugat. Jadi, pada tanggal 6 Juli 1972, PT Tanco menggugat Wong Akyong karena telah meniru merek dagang penggugat, yaitu merek dagang kosmetik Tanco. Di sini permasalahannya yaitu pihak tergugat meniru merek atau meniru kosmetik dari PT Tanco Indonesia. Sebelumnya PT Tanco Indonesia ini ingin membuka cabang di Indonesia yang sudah terdaftar untuk barang kosmetik di Filipina, Singapura, dan Hong Kong. Lalu dia ingin mendaftarkan di Indonesia. Tetapi pihak kantor merek menolak karena tergugat Wong Akyong telah mendaftarkan terlebih dahulu di Indonesia. Akibat dari itu, PT Tanco sebagai pihak penggugat menggugat Wong Akyong ke pengadilan negeri karena telah meniru merek secara keseluruhan untuk barang jenis yang sama, yaitu kosmetik Tanco. Lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Wong Akyong dimenangkan karena dia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sudah mendaftarkan merek dagangnya di Indonesia. Padahal PT Tanco Indonesia ini yang terlebih dahulu memiliki merek yang sudah terdaftar di berbagai negara, salah satunya di Filipina, Singapura, dan Hong Kong pada tahun 1961. Lalu merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Tanco Indonesia lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke Mahkamah Agung, yaitu melakukan kasasi. Dan di Pengadilan Negeri menyatakan penggugat atau PT Tanco Indonesia ini dia dimenangkan karena penggugat adalah pemakai dan pemilik pertama merek Tanco. Lalu karena meskipun Wong Akyong sudah memiliki dasar hukum yang kuat, dia sudah terdaftar merek dagang di Indonesia, tetapi yang terlebih dahulu mencetus atau membuat merek dagang Tanco tersebut adalah PT Tanco yang ingin membuka cabangnya di Indonesia. Mahkamah Agung menggunakan aliran hukum alam
yaitu orang harus bertikad baik dan tidak boleh mencuri milik orang lain. Lalu jika saya kaitkan dengan kasus ini, jika menggunakan hukum alam seperti yang putusan Mahkamah Agung tadi, dia itu dimenangkan oleh PT Tanco karena orang harus bertikad baik dan tidak boleh mencuri milik orang lain. Begitu nilai yang terkandung dalam aliran hukum alam. Sedangkan jika kita kaitkan dengan aliran positivis, di situ dimenangkan oleh pihak tergugat. Karena di dalam aliran positivis ini mengedepankan kepastian hukum. Sama seperti pengadilan negeri Jakarta Pusat itu dimenangkan oleh Wong Akyong sebagai tergugat karena di situ Wong Akyong jelas sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Dia sudah mendaftarkan merek dagangnya Tanco di Indonesia, meskipun yang terlebih dahulu mencetus merek dagang ini yaitu adalah PT Tanco. Meskipun bukan di Indonesia, tetapi PT Tanco ini ia adalah pencetus pertama. Dan jika penyelesaiannya ini menggunakan aliran positivis, pasti yang menang itu tergugat karena jelas sudah memiliki bukti hukum yang kuat. Dan di dalam aliran positivis ini sangat menjunjung kepastian hukum dan mencari kepastian hukum. Lalu jika penyelesaian dikaitkan dengan aliran sosiologis, ini penyelesaian tidak dapat diselesaikan menggunakan aliran ini karena aliran sosiologis ini dia ini mengedepankan kepentingan dengan kepentingan khalayak banyak, kepentingan orang banyak. Sedangkan ini adalah dalam kasus ini hanya ada kepentingan mereka berdua, yaitu pihak penggugat PT Tanco dan pihak tergugat Wong Akyong. Jadi jika menggunakan aliran sosiologis ini, menurut saya tidak dapat diselesaikan. Dan menurut saya cara penyelesaian terbaik yaitu saya setuju dengan Mahkamah Agung menggunakan aliran hukum alam karena di dalam aliran hukum alam ini terkandung nilai yang kuat yaitu tidak boleh mencuri hak milik orang lain. Jadi begitu saja analisa dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om.